Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasanya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Brian dipimpin doa ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Ibu absen terlebih dahulu ya. Abimanyu Purnama, Aida, Alik, Amelia, Anis. Nah, saya akan memaparkan materi untuk 1 semester karena kita ini pertemuan pertama untuk 1 semester yang akan dipelajari pada pelajaran pengolahan hasil perkebunan dan herbal. Itu yang pertama adalah pengolahan hasil tanaman rempah. Nanti yang akan Ibu jelaskan sekarang. Yang kedua itu adalah pengolahan hasil perkebunan dan bahan penyegar. Jadi dalam 1 semester ini ada 2 capaian pembelajaran yang harus kalian pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengolahan hasil tanaman rempah. Nah, terus kalian pernah tidak terfikirkan saya sekolah di jurusan APHP? Saya mau jadi apa sih ketika sekolah di jurusan APHP? Angan-angan kita ke depannya itu bagaimana? Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana peluang usaha atau bagaimana peluang-peluang kalian tentang pendidikan di bidang APHP. Jadi jangan malu ketika ditanya jurusannya apa? APHP. Karena di Kabupaten Cirebon ini cuma 1. Cuma ada di sekolah kita. Nah, harus bangga. Yang pertama, itu kalian bisa dapat beasiswa di perguruan tinggi kedinasan namanya PEPI. PEPI itu apa? Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Nah, kalian bisa kuliah di sana dengan beasiswa. Kakak kelas kalian sudah ada yang di sana, yang sekarang menempuh pendidikan di sana. Kalian juga bisa dan harus bisa. Semangat? Nah, selain daripada itu, kalian juga bisa bekerja di luar negeri, bisa magang di Jepang. Kita sudah bekerja sama juga dengan PT JIK. Alumni APHP sudah banyak yang ada di sana. Setiap tahunnya selalu ada yang masuk. Nah, kalian pun bisa. Ketika saya berpikir saya mau bekerja, kalian punya semangat untuk belajar bahasanya, apanya. Nah, itu bisa juga. Terus selain daripada saya mau bekerja, saya mau kuliah, kita juga bisa berwirausaha. Kenapa sih APHP bisa berwirausaha? Karena kita belajar tentang pengolahan dari produk yang belum jadi menjadi produk jadi. Kalian waktu di kelas 10 sudah belajar ya? Sudah. Oh iya Bu, kunyit itu bisa dijadikan sebagai jamu kunyit asem. Akhirnya dari harganya yang 5.000 dalam seperempat, dari seperempat 5.000 ini kita bisa dijadikan 50.000 dengan berganti nama menjadi jamu kunyit asam dari produk yang awal. Ya, jadi jangan berpikir, oh iya saya hanya sekolah di pengolahan, nanti mau jadi apa? Itu kalian bisa berwirausaha. Kalian juga belajar tentang pemasaran, bagaimana pemasarannya. Sudah terbiasa kan? Karena sudah dipelajari di kelas 10. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Nah, terus kalian nih sudah jadi siswa dinikmati
nikmatin jadi siswanya. Bagaimana cara menikmatin jadi siswa? Belajar yang rajin, sekolah yang rajin, disiplin ya. Terus kalian jangan menyerah. Jangan bilang saya tidak bisa, Bu. Ya, kalau tidak bisa berarti tidak. Ya kan? Sampai kapanpun tidak bisa. Ya, tapi harus berpikir kalaupun tidak bisa, jangan bilang tidak bisa, tapi belum bisa. Kalau belum bisa, nanti suatu saat akan bisa. Untuk pembelajarannya, nanti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengelompokkan jenis tanaman rempah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bahan rempah. Nah, itu nanti yang akan kalian pelajari. Materinya apa saja? Yang pertama, kalian akan mempelajari jenis-jenis bahan rempah. Yang kedua, kalian akan mempelajari tentang karakteristik bahan rempah. Terus, kalian juga akan mempraktekkan bahan rempah secara langsung untuk dijadikan sebuah produk. Nah, kalau sudah semangat, sudah siap belajar? Siap. Sudah disiapkan bukunya? Oke, kita belajar pertama tentang pengolahan hasil tanaman rempah. Pernah terbayangkan tidak tanaman rempah itu seperti apa? Bumbu dapur. Sebutkan 5 jenis tanaman rempah. Ada yang bisa? Coba sebutkan. Ada kunyit, kemiri, serai, lada, sama temulawak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Devi. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa saja, Nok? Ya, aplaus buat temennya. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis rempah. Teman kalian sudah bisa menyebutkan tanaman rempah. Kenapa bisa menyebutkan? Karena kalian setiap hari ketemu dengan bumbu masakan, ya kan? Nah, dari tanaman rempah ini ada yang dinamakan karakteristik. Karakteristik itu seperti apa? Oh, rempah itu ada yang dari biji, ada yang dari buah, ada yang dari daun, ada yang dari rimpang, ya kan? Ada yang dari batang. Ada tidak yang bisa menyebutkan jenis rempah dari daun? Ya, apa Fitri? Daun salam, serai, dan pandan. Oke, aplaus buat Fitri. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang ini ya. Nih, ini capaian dan tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu jelaskan. Capaian pembelajarannya, ada yang bisa membacakan? Ya, coba. Pada akhir fase E, peserta didik dapat melakukan produksi olahan jahe atau kunyit, temulawak, cengkeh, kayu manis, pala, dan atau komoditas lainnya dengan cara memilih dan mengenali bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi, pengolahan hasil tanaman rempah, menyiapkan dan mengoperasikan peralatan, mengandalkan proses dan penilaian mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional dan atau alat manual. Ya. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. Terus di sini ada tujuan pembelajaran. Ada yang bisa membacakan tujuan pembelajarannya? Ya, sok. Oke, terima kasih. Nah, ini Ibu akan memaparkan bahan rempah. Tadi sudah dibuka ya, bahan rempah itu bumbu, Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara detailnya. Nih, rempah-rempah adalah bagian dari tumbuhan
yang beraroma atau berasa kuat, digunakan dalam jumlah kecil sebagai pengawet perasa makanan karena aromanya dan rasanya sangat kuat. Ya. Yang biasanya bahan rempah ini digunakan untuk bumbu. Tapi ternyata kita di APHP belajarnya bukan hanya untuk bumbu loh, bahan rempah, ya kan? Ternyata bisa Bu digunakan untuk jamu tradisional. Bisa juga dibuat yang lainnya, ya kan? Nah, nanti kita akan belajar prakteknya di pertemuan yang akan datang. Oke, paham ya tentang bahan rempah ya? Nih, tadi sudah Ibu jelaskan, rempah itu ada karakteristik rempah. Rempah berdasarkan apa? Ya kan? Nih, rempah itu berdasarkan apa? Ada yang dari rimpang, ada yang dari bunga, ada yang dari biji, ada yang dari buah, dan ada yang dari daun. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau yang dari rimpang, rimpang itu di bawah tanah, ya. Pokoknya bayangannya gini, oh rimpang di bawah tanah. Apa saja sih yang di bawah tanah? Ada kunyit, ada temulawak, ya kan? Yang tadi juga sudah ada yang menyebutkan, ya. Tuh. Terus ada bunga, yang dari bunga. Dari bunga itu ada cengkeh, ada bunga lawang. Yang dari daun tadi sudah disebutkan sama Fitri, ada daun salam, ada serai. Terus yang dari kulit batang, itu apa? Kayu manis. Kalau yang dari buah? Ya. Kalau yang dari biji? Lada atau merica. Soalnya di sini nih biasanya sulit menyebutkan antara lada dan merica. Menurut kalian lada dan merica itu berbeda, tetapi sama, ya. Jangan keliru. Nih, ini karakteristiknya. Rempah itu ada rempah pedas, ada rempah cinnamon, ada rempah buah, ada rempah terus rempah apa lagi? Rempah yang memberikan warna. Nih, ini rempah pedas. Rempah pedas itu rempah yang bersifat pedas. Contohnya, terus cabe, merica, terus jahe, terus lada. Nih, terus nih di sini kenapa sih cabe kok bisa pedas? Karena memiliki senyawa capsicin. Nih, ini udah ya. Terus ada rempah dari buah aromatik yang memiliki wangi atau aroma yang khas. Itu buah yang dari aromatik. Nah, di sini berarti buah ini mengandung minyak atsiri yang besar atau lebih dari 16-17%. Apa saja contohnya? Kapulaga. Terus? Vanila. Yang kalian biasanya digunakan untuk proses pengolahan makanan. Kalau kita mau buat bolu kan, itu harus ada vanila. Biar apa? Biar tidak amis. Bau telurnya biar tidak amis. Tuh ya. Ini aroma yang dari aromatik. Terus rempah apa ini?
rempah umbelliferous itu adalah rempah yang mengandung senyawa alkohol. Nah, contohnya apa? Jinten, terus bunga lawang, terus apa lagi? Ketumbar. Nah, ini rempah apa? Cinnamon aldehyde. Nih, rempah itu berarti contohnya apa? Kayu manis. Kayu manis itu punya rasa yang khas sendiri. Ya, biasanya kayu manis digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Buat selai. Terus ada lagi? Ada yang tahu? Selain untuk buat selai, untuk bikin empal, Bu. Empal itu sama dengan rendang. Nah, rempah fenolik. Contohnya apa rempah fenolik? Cengkeh. Terus ada lagi nih, rempah yang memberikan efek warna. Ada yang bisa menyebutkan rempah yang memberikan efek warna apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Kunyit memberi efek warna kuning, secara warna hitam, warna coklat, paprika warna kuning, bawang merah. Ya. Jadi kalau misalnya rempah pemberi efek warna itu, kalau misalnya kita memberikan rempah ini akan warnanya berbeda. Ya. Kalau kita bikin nasi kuning, ya kan? Bikin nasi kuning, nasinya jadi kuning. Itu pakai apa? Pakai kunyit. Nah, kalau kita nanti buat misalnya buat minuman yang warnanya jadi merahnya merah banget. Oh Bu, saya nanti ditambahkan Bu. Ditambahkan, bisa jadi ditambahkan paprika, nanti bisa ditambahkan apa. Itu juga kan kita bisa bikin apa yang namanya, kalau kita di sini namanya cuingnya, cendol. Cendol itu kan warnanya hijau banget kan. Itu bisa pakai apa? Daun suci. Nah, ini adalah tentang karakteristik dan jenis-jenis rempahnya. Ya, paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan untuk belajar berdiskusi dan belajar presentasi. Nah, kemarin sudah Ibu buatkan kelompoknya di grup. Nah, sekarang kalian duduk di tempat grupnya masing-masing. Oke, terima kasih. Nah, kalau kalian sudah punya kelompok, saya akan memberikan lembar kerja untuk peserta didik. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalau sudah selesai berdiskusi, kalian presentasikan. Nilai diskusi dan presentasi nanti Ibu kasih. Kalau misalnya kalian bagus dalam berdiskusi, bagus dalam presentasinya, berarti nanti nilainya baik atau bagus sekali. Nah, kalau kalian sudah, itu nanti di akhir Ibu akan memberitahu kelompok siapa yang paling bagus. Nanti akan ada oplos dari teman kalian. Oke? Nah, Ibu kasih LKPD-nya dulu di masing-masing kelompok. Nanti dikerjakan LKPD-nya ya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah dapat LKPD-nya semua? Sekarang dikerjakan. Jika tidak mengerti, boleh bertanya. Ya. Ditulis nama kelompoknya, tanggal proses LKPD-nya. Sok tulis dulu, nama-namanya ditulis ya. Coba ditulis namanya, udah? Sudah. Sekarang dikerjakan, yang ini boleh di belakang. Ibu kasih waktu 10 menit. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Burhan Fadila. Nama saya Neta Widiasari. Nama saya Jalan Studio. Nama saya Jujur Fadia. Nama saya Kausa. Nama saya Oliva Firmawati. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengolahan hasil tanaman rempah. Poin 1 itu mengenai observasi tanaman jahe. Jenis tanaman jahe terbagi menjadi 3, yaitu jahe emprit, jahe kuning, dan jahe merah. Karakteristik jahe emprit yaitu memiliki rimpang yang kecil, bentuknya agak rata dan sedikit membusuk. Rasanya lebih pedas dan kandungan minyak siri yang lebih besar dibandingkan jahe gajah. Karakteristik jahe kuning yaitu memiliki rimpang yang besar dan lembut, karena dagingnya kuningan dan rasanya tidak terlalu pedas. Karakteristik dari jahe merah yaitu jahe berwarna merah. Selain jahe, apa ada rempah yang memiliki rasa pedas dan bersifat menghangatkan? Ada cabai, merica, dan paprika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Devi Rambulan dan teman saya dan Laila, Hariza, dan Frida Triana. Kami di sini akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik pengolahan hasil tanaman rempah yang akan dibacakan oleh Alif. Nomor 1. Jenis jahe dan karakteristik. 1. Jahe emprit berkarakteristik kandungan minyaknya pasti lebih besar dibandingkan jahe gajah. Memiliki rimpang yang kecil. Rasanya lebih pedas. Bentuknya sedikit agak rata dan sedikit menggunung. 2. Jahe gajah berkarakteristik rasanya tidak terlalu pedas. Memiliki rimpang yang besar dan lembut. Warna dagingnya kekuningan. 3. Sebutkan contoh rempah yang memberikan efek warna. Memberi efek warna kuning, seca memberi efek warna merah, daun suji memberi efek warna hijau, bunga telang memberi efek warna biru atau ungu. Terima kasih anak-anak sudah mau berdiskusi bareng-bareng, presentasi bareng-bareng, kalian semua anak-anak yang hebat. Nah, dari diskusi, presentasi, dan awal ibu mengajar, kalian masing-masing punya kesimpulan. Nah, ibu pengen tahu kesimpulan dari kalian pada saat pembelajaran di awal sampai sekarang itu apa? Yang pertama untuk kelompok 1 kesimpulannya apa? Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Rempah adalah tanaman atau bagian tanaman yang bersifat aromatik dan digunakan dalam makanan dengan fungsi utama sebagai cita rasa. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbaik. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil, dimakan sebagai pengawet atau perisai. Dalam masakan, rempah-rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lainnya yang digunakan mirip seperti tanaman obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Rempah adalah zat aromatik yang diperoleh dari berbagai bagian tanaman seperti akar, pucuk, dan
pucuk buah dan juga daun. Rempah digunakan dalam bentuk segar ataupun dikeringkan terlebih dahulu. Nah, sekarang LKPD yang kalian tadi diskusikan dan presentasikan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Sini dikumpulkan ke Ibu. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan memberikan soal-soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Mangga dikerjakan, kalau sudah selesai dikumpulkan di Ibu. Aduh, anak tulisannya. Itu ke situ sudah? Sudah selesai hasil evaluasinya? Sudah. Ya, kalau sudah dikumpulkan di Ibu. Sudah dikumpulkan semua? Sudah, terima kasih. Semuanya untuk hari ini pembelajaran selesai. Nah, sekarang Ibu mau mengumumkan tadi yang presentasi dari 5 kelompok itu yang terbaik ada pada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, saya mau menjelaskan nanti minggu depan kita akan mempelajari proses dan prinsip pengolahan hasil tanaman rempah, ya. Nah, sudah? Mengerti untuk hari ini? Nah, kalau sudah, kita yel-yel dulu untuk semangat. Siap? Coba yel-yel semangat. Alhamdulillah, hari ini selesai pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.